Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, materi kita pada hari ini tentang niat dan ketentuan berkurban. Niat merupakan syarat dalam berkurban. Apabila kambing dijadikan hewan kurban, apakah ini cukup sehingga tidak perlu memperbaiki niat untuk menyembelih? Jadi ada pertanyaan tuh. Apabila kambing dijadikan hewan kurban, apakah ini cukup sehingga tidak perlu memperbaiki niat untuk menyembelih? Dalam hal ini para ulama mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Adalah hukumnya tidak cukup, yakni harus diulang kembali ketika menyembelih. Dan bagi pendapat yang menyatakan ini cukup, maka disunahkan untuk memperbarui niat ketika menyembelih. Jadi misalnya kita sudah punya hewan kurban, insya Allah ini akan jadi hewan kurban saya. Apakah ini cukup sehingga tidak perlu memperbaiki niat nanti ketika akan disembelih? Ada dua pendapat. Yang pertama, hukumnya adalah tidak cukup. Jadi ya harus diulang kembali ketika akan menyembelih. Ya, bismillah Allahu Akbar, niatkan ini untuk berkurban. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan itu sudah cukup. Kalaupun mau diulangi, itu sekedar memperbarui niat saja. Ini saya niatkan bukan untuk akikah, tapi untuk hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dan apabila seseorang sudah menentukan hewan kurbannya, yakni dengan mengatakan, aku menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban, atau aku wajib menyembelih hewan ini, maka hewan kurban tersebut telah hilang kepemilikan darinya, yakni ia tidak bisa lagi merubah lagi status hewan kurban tersebut. Jadi ya saya ulangi ya, apabila seseorang sudah menentukan hewan kurbannya dan mengatakan aku menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban atau aku wajib menyembelih hewan ini, maka hewan kurban tersebut telah hilang kepemilikannya darinya. Yakni ia tidak bisa lagi merubah lagi status hewan kurban tersebut. Nggak bisa diganti jadi kambing akikah atau dikasih untuk temannya misalnya, untuk ada hajat lain misalnya tidak bisa, atau dijual misalnya. Itu khusus memang buat kurban. Orang yang bernazar akan berkurban pada waktu tertentu, lalu ia tidak melaksanakannya pada tahun tersebut, hukumnya dia telah bermaksiat dan wajib mengqadha'nya. Seperti orang yang mengakhirkan salat hingga waktunya habis, maka ia wajib mengqadha'nya. Ini dikutip dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Sekarang syarat berkurban. Kurban disunahkan terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Muslim. Maka non-muslim tidak diminta untuk melaksanakannya. Tapi kalau ada non-muslim pengen ikut kurban, ya jangan dilarang. Itu jatuhnya apa? Ya kemanusiaan aja. Perbuatan baik, simpati, atau sekedar partisipasi. Tapi tidak disebut kurban namanya. Ya sekedar bantuan kemanusiaan. Karena syarat berkurban itu harus seorang muslim atau Islam. Yang kedua, balik, sudah berusia balik dan berakal. Orang yang belum balik dan tidak berakal tidak terbebani untuk beribadah kurban. Yang ketiga, mampu. Ini dapat diukur dengan mempunyai uang senilai
di luar nafkah diri dan nafkah orang-orang di bawah tanggungannya selama hari raya dan hari tasyrik, nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau sudah punya 3 nafkah ini, nafkah makan, pakaian, dan tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan primer, dan tentu nilainya itu di luar nilai setelah dikeluarkan untuk orang-orang yang dalam tanggungannya dari hari sampai hari raya dan hari tasyrik lah paling enggak, maka orang itu sudah dianggap mampu. Ini yang kami kutip dari kitab Fikih Manhaji. Kapan waktunya menyembelih hewan kurban? Waktu berkurban dimulai sejak terbitnya matahari pada hari raya Idul Kurban tanggal 10 Zulhijjah atau hari nahar. Jadi dimulainya sejak terbitnya matahari pada hari raya Idul Kurban. Dan berlaku setelah terbitnya matahari sekitar lamanya sholat 2 rakaat dan 2 khutbah ringan. Jadi di sini dan berlaku setelah terbitnya matahari sekitar lamanya sholat 2 rakaat dan 2 khutbah ringan. Jadi ada taksis, ada pengkhususan di situ. Sebetulnya waktu umumnya di atas sudah dijelaskan. Kapan mulai berkurban? Waktu berkurban dimulai sejak terbitnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Tetapi bukan langsung terbit langsung sembelih, tidak. Ya, kan ada sholat dulu. Berlaku setelah terbitnya matahari sekitar lamanya sholat 2 rakaat dan 2 khutbah ringan. Ini misalnya terjadi di satu tempat, tidak didirikan sholat Idul Adha, dan yang ingin berkurban misalnya seorang muslim di lingkungan non-muslim. Kapan ya waktu berkurbannya? Ya ini waktunya. Setelah terbitnya matahari, tetapi ditambah waktu 2 rakaat sholat dan khutbah yang ringannya, katakanlah misalnya totalnya 20 menit misalnya atau 15 menit. Setelah terbitnya matahari sudah boleh tuh menyembelih. Misalnya teman-teman yang sedang berada di tengah hutan atau di tengah lautan pada hari raya kurban ingin menyembelih misalnya untuk dibagikan. Apakah penduduk hutan atau penduduk pulau nanti akan kalau sampai di sana, yaitu waktunya. Nah, sekarang tentang akhirnya. Kalau tadi kan permulaannya. Kita lihat tentang akhir waktunya. Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa waktunya berakhir saat tenggelamnya matahari pada hari tasyrik ketiga. Nah, ini setelah asar sebelum maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, jadi tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari-hari tasyrik, jamak daripada tasyrik, hari di mana kita diharamkan berpuasa, dan biasanya jemaah haji pada hari itu mabit di Mina. Ada yang sampai tanggal 12 Zulhijjah, itu namanya nafar awal. Ada yang sampai tanggal 13 Zulhijjah, namanya nafar tsani. Nah, biasanya jemaah haji itu kalau dia mau cuma 2 malam saja, 2 hari saja di Mina, harus keluar Mina sebelum matahari terbenam. Kalau belum keluar sebelum matahari terbenam, maka dia harus menginap lagi di Mina dan boleh tanggal 13 baru keluar dari Mina. Nah, tetapi yang meninggalkan Minanya pada tanggal 13 Zulhijjah, ya diharuskan juga keluar dari Mina sebelum matahari terbenam, kecuali petugas, ya, yang memang terpaksa harus bolak-balik mengontrol jamaah. Ini kondisinya berbeda. Begitu pula batas akhir waktu berkurban. Batas akhir waktunya, kalau misalnya hari pertama belum sempat, masih di perjalanan, boleh di hari kedua
atau di hari ketiga. Karena masa menyembelih hewan kurban itu 3 hari. Ya, 4 hari maksud saya, 10, 11, 12, 13. Ya, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Maksimal tanggal 13-nya itu sebelum matahari terbenam. Kita lanjut. Sedangkan menurut Imam Nawawi, menyembelih hewan selain kurban pada malam hari hukumnya makruh, dan lebih makruh lagi jika itu adalah hewan kurban. Saya ulangi, dan menurut Imam Nawawi, menyembelih hewan selain kurban pada malam hari hukumnya makruh. Ya. Jadi misalnya kita mau bikin kambing guling nih. Ya, kita jalan-jalan misalnya ke gunung. Supaya seru, nanti potongnya malam aja. Nah, ini makruh menurut Imam Nawawi dalam kitabnya. Bagaimana dengan hewan kurban? Ya, lebih tinggi tingkat kemakruhannya, kata Imam Nawawi. Jadi jangan menyembelih hewan kurban setelah matahari terbenam. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dia berkata, dilarang menebang pohon pada malam hari, menuai tanaman atau panen di malam hari, dan menyembelih hewan kurban pada malam hari. Imam Nawawi mengatakan ini hadisnya mursal atau mauquf. Jadi di situ dilarang apa? Jangan menebang pohon di malam hari. Kecuali lagi jalan di hutan, mobilnya terhalang pohon, ya mau tidak mau. Ya, misalnya ada pohon roboh, ya kita tuntaskan aja, kita tebang dulu. Kalau tidak nanti bisa nginep sampai pagi. Tetapi pada dasarnya dilarang menebang pohon pada malam hari, dilarang menuai tanaman di malam hari, memanen ya, dilarang menyembelih hewan kurban juga pada malam hari. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir menyebutkan bahwa alasan dimakruhkan penyembelihan kurban pada malam hari adalah dikhawatirkan salah memotong karena gelapnya malam. Malam hari menjadi lebih tertutup, sedangkan menampakkan syiar kurban lebih utama. Ini alasan kedua. Tujuan adanya Hari Raya Kurban adalah untuk disiarkan supaya bisa disaksikan oleh khalayak dan dirasakan seluas-luasnya. Maka sebaiknya tidak dilakukan di malam hari. Menjaga orang-orang miskin pada malam hari dan agar daging tidak berubah jika daging tersebut dibiarkan hingga siang hari. Jadi di sini tambahan, menjaga orang-orang miskin pada malam hari. Jadi maksudnya di sini agar orang-orang miskin bisa menerimanya esok dan malamnya agar mereka tetap beristirahat. Dan agar daging tidak berubah jika daging tersebut dibiarkan hingga siang hari. Namun jika tetap melakukan penyembelihan pada malam hari, tetap sah kurbannya. Hanya saja dimakruhkan, tapi sah hukum berkurbannya di situ. Selanjutnya, apabila seseorang menyembelih hewan kurban sebelum waktunya, maka kurbannya tidak sah dan hewan tersebut menjadi sembelihan biasa. Misalnya dipotongnya tanggal 9 atau dipotongnya tanggal 13 malam. Ya, sudah habis tuh waktunya. Karena bolehnya tanggal 10 setelah matahari terbit, ditambah sholat waktu 2 rakaat dan khutbah ringan, dan selesai sebelum maghrib pada tanggal 13. Apabila ada seseorang yang hendak berkurban sunnah, akan tetapi setelah habis waktu berkurban ia belum menyembelih, maka dia tidak perlu menyembelih. Jika tetap menyembelih, maka menjadi sembelihan biasa.
Jadi ada orang sebetulnya sudah berkurban, apakah setahun sebelumnya atau tahun ini dia mau berkurban dan sudah dilakukan, kemudian dia mau tambah lagi, mau nyembelih lagi hewan kurban, tapi sayangnya waktunya sudah habis, maka dia tidak perlu menyembelih. Kalaupun tetap menyembelih, jadinya sembelihan biasa, bukanlah hewan kurban karena sudah keluar dari waktu yang ditetapkan. Dan apabila kurban nazar dan sudah habis waktu berkurban, maka ia tetap harus melakukan sembelihannya sebagai qadha, karena dia wajib hukumnya. Jadi kalau kurban yang sunnah yang biasa kita lakukan itu sunnah, itu kalau sudah lewat waktunya sudahlah, tinggalkan saja. Tetapi kalau ada yang bernazar, lalu kemudian ada sesuatu dan kendaraan yang mengantarkan hewan kurbannya terlambat, dan sudah habis waktunya pada hari itu, maka wajib menyembelih dan masuk kategori qadha, menyembelih di waktu lain. Karena ada uzur syar'i sehingga dia tidak sempat menyembelihnya. Misalnya macet di jalanan, kemudian mobil pembawa hewannya juga tidak bisa bergerak. Atau ketika penyeberangan kapalnya terhalang sehingga tidak bisa berkurban tepat waktu. Tapi ini sedang nazar, maka wajib dilakukan. Hukumnya qadha. Qadha yang wajib. Baik. Kemudian kita lanjut. Setelah waktu berkurban, hukum mencukur bulu dan kuku bagi pekurban. Apa nih hukumnya? Kita lihat slide-nya. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa apabila seseorang hendak berkurban dan telah masuk 10 awal Zulhijjah, seperti sekarang mau berkurban, masuk sudah pada awal 10 Zulhijjah, makruh baginya menggunting kuku dan mencukur rambut bagian kepala. Mencukur rambut atau bulu di wajah seperti kumis, jenggot, atau di tubuhnya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal berapa dia menyembelih hewan kurbannya. Saat itu dilarang apa? Dilarang mencukur rambut yang ada di bagian kepala, di bagian wajah, atau di tubuhnya. Juga dilarang menggunting kuku, kecuali kukunya patah, kemudian ingin diperbaiki, nah itu nggak apa-apa. Atau kemudian terluka ketika dibawa ke rumah sakit, bagian kepalanya harus ada yang dicukur sebelum dilakukan tindakan untuk dijahit misalnya, maka itu juga kondisinya darurat, tidak apa-apa. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika salah seorang dari kalian melihat Zulhijjah, bulan Zulhijjah, masuk ke bulan Zulhijjah maksudnya, dan kalian sudah ingin berkorban, maka tahanlah diri kalian dari mencukur rambut dan memotong kuku. Ini jelas sekali hadisnya dan masyhur sekali terkait dengan dilarang memotong kuku dan mencukur rambut bagi orang yang sudah azam, sudah bertekad ingin berkorban. Ibrahim Al-Marwaruzi dalam kitabnya At-Ta'liq menyebutkan bahwa hukum tersebut juga berlaku untuk semua badan sebagaimana hukum rambut dan kuku. Jadi berlaku untuk semua badan. Ini kan ada yang waxing ya, mencukur bulu kaki, bulu tangan, bulu dada berlaku. Dalilnya ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jika telah tiba 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah
mencukur rambut atau mengambil kulitnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa hikmah larangan tersebut adalah agar seluruh anggota tubuh tetap ada, sehingga semuanya dibebaskan dari api neraka. Jadi ini simbolnya. Kenapa sih nggak boleh cukur? Kenapa sih nggak boleh potong kuku? Supaya seluruh organ tubuh tetap masih ada dan simbol agar tidak ada satupun dari organ tubuh yang tersentuh api neraka. Demikianlah untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.